Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian, kembali lagi di Bangun Skill Up Channel. Jadi, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menginput sertifikat pendidik pada MyASN Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Bapak Ibu yang telah selesai mengikuti pendidikan profesi. Jadi yang pertama, kita masuk di pencarian, kita klik Google Chrome atau pencarian, kemudian di kolom pencarian kita masukkan My ASN Digital. Nah, setelah itu ketika muncul tampilan seperti ini, kita pilih ASN Digital. Nah, setelah muncul seperti ini, arahkan kursor ke logo BKN yang di tengah. Kemudian muncul 3 menu baru, yaitu layanan seleksi CSN, ada login, dan layanan pendukung. Jadi kita klik login. Setelah itu muncul seperti ini, ada reset dan ada masuk, jadi kita klik masuk. Nah, setelah itu kita diarahkan di laman login menggunakan akun SSO ASN. Jadi Bapak Ibu masukkan username dan password Bapak Ibu. Dan jangan lupa passwordnya, ketika sudah username, masukkan password Bapak Ibu. Kemudian klik sign. Nah, setelah itu di MySN yang terbaru itu kita setiap ingin login diminta eh, kode autentikator. Jadi kode autentikatornya itu didapatkan ketika Bapak Ibu pertama kali mengaktifkan di MySN Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tinggal memasukkan kode autentikatornya. Jadi kode autentikatornya kita masukkan. Setelah itu kita scan. Nah, akan muncul tampilan baru seperti ini. Jadi selamat datang, sudah ada nama nanti Bapak Ibu di sini. Nama Bapak Ibu pemilik akun. Kemudian kita arahkan kursornya ke logo BKN, akan muncul menu seperti ini. Jadi ada 4 menu yang muncul. Ada layanan seleksi, ada layanan individu, ada layanan manajemen ASN instansi, dan layanan pendukung. Jadi kita pilih layanan individu ASN. Nah, kemudian akan muncul 6 menu baru seperti ini. Ada MySN, ada kinerja, ada presensi, ASN karir, ada IDIS, dan ada pengajuan banding ASN atau BP ASN. Nah, kita pilih MySN. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya. Ada selamat datang nama akun, dan NIP Bapak Ibu. Nah, beginilah tampilan dari MySN yang terbaru. Jadi ada menu update profil, update data. Kita pilih yang update data. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada banyak riwayat di sini. Riwayat profil, riwayat jabatan, riwayat keluarga, dan sebagainya. Jadi kita pilih pada menu riwayat sertifikasi. Setelah itu kita pilih lanjut pengisian data. Nah, setelah itu akan muncul 3 langkah. Jadi langkah pertama, jenis sertifikasi. Ini kita pilih sertifikasi. Dia ada 4 tampilan. Ada sertifikasi, ada kursus, paten, dan visa ilmiah. Kita pilih sertifikasi. Untuk klasifikasinya di sini, Bapak Ibu klik pendidikan, jadi masukkan pendidikan di sini. Untuk nama sertifikat, kita masukkan sertifikat pendidik. Untuk nomor sertifikatnya, ini nomor sertifikat Bapak Ibu.
dimasukkan di sini. Jadi bisa diperiksa baik-baik untuk nomor sertifikatnya yang dimasukkan sesuai dengan nomor sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Kemudian tanggal sertifikatnya, masukkan tanggal sertifikasi Bapak Ibu. Kemudian masa berlaku mulianya itu sama dengan tanggal sertifikat. Kemudian di masa berlaku selesai ini, di sini adalah masa pensiunnya Bapak Ibu sekalian. Karena sertifikat pendidik ini akan berlaku sampai Bapak Ibu pensiun. Bicaranya ya tanggal, bulan, dan tahun lahir Bapak Ibu tambahkan dengan 60. Gitu. Nah, setelah dapat tanggal, bulan, dan tahunnya, kemudian ada di bawah letak gelar, kita pilih gelar belakang, kita pilih gelar belakang, ada gelar depan, ada gelar belakang, kita pilih gelar belakang, kemudian kita masukkan di sini di gelar belakang sertifikasi, kita masukkan GR. Nah, untuk lembaga sertifikasi, kita pilih, di sini kan banyak tampilan. Nah, kita klik di sini pendidikan, kita pilih yang Kementerian Pendidikan Dasar, dan setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, apakah Anda yakin? Klik ya. Nah, kemudian di sini kita diarahkan untuk mengupload dokumen sertifikasinya Bapak Ibu dengan beberapa rambu-rambu atau aturannya, yaitu upload format dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalnya masih dalam bentuk JPG atau JPEG yang Bapak Ibu miliki, bisa dirubah dulu formatnya ke PDF. Kemudian ada maksimum ukuran file adalah 1 MB. Jadi ketika file Bapak Ibu masih ukurannya di atas 1 MB, bisa dikompres terlebih dahulu sehingga ukurannya di maksimal 1 MB atau di bawah 1 MB. Setelah itu Bapak Ibu klik tanda panah ke atas, kemudian pilih file sertifikat pendidiknya Bapak Ibu, kemudian open. Setelah itu kita pilih selanjutnya. Jadi kita pilih ya. Nah, setelah itu kita masuk di langkah ketiga, karena langkah pertama tadi masukkan data sudah, langkah kedua tadi yang upload dokumen juga sudah, maka ketiga ini ringkasan. Jadi ringkasan ini berfungsi untuk melihat apa-apa yang sudah Bapak Ibu tadi input atau masukkan. Jadi ketika sudah sesuai, bisa nanti kita klik, kita centang di sini yang saya menyatakan bahwa data yang saya sebut benar, kemudian kita kirim. Tetapi ketika pada ringkasan ada yang keliru, misalnya di nomor sertifikat atau di lembaga penyelenggara dan masa mulai berlaku atau masa berlaku selesai, itu kita bisa kembali. Jadi kita bisa kembali ke apakah tahap diupload dokumen yang belum eh, sesuai, atau di tahap masukkan data tadi yang belum sesuai, kita bisa kembali ke tahap kedua tahap ini. Tetapi ketika kedua tahap ini sudah sesuai semua seperti yang muncul di ringkasan, Bapak ini bisa langsung kirim. Setelah dikirim, maka sertifikat pendidik yang Bapak miliki sudah masuk di MySN Bapak Ibu sekali. Jadi seperti itu untuk tutorial input sertifikat pendidik di MySN. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.